Halo, kembali lagi ke YouTube channel Frendika. Terima kasih yang udah mau nungguin. Karena kemarin ada beberapa orang yang WA, kok sekarang jarang ngunggah video lagi ya. Karena kemarin benar-benar banyak agenda. Seneng akhirnya ya, udah lulus S2 tahun lalu, langsung kerja. Ini udah masuk ke bulan ke-9 bekerja. Jadi pengalamannya udah banyak belajar pengalaman baru. Eh, jadi ceritanya kemarin tuh sibuk ngerjain MOU di luar ini ya. Jadi saya melakukan MOU bersama teman-teman untuk melakukan hubungan kerjasama secara pribadi gitu. Jadi benar-benar ngurusin kerjaan, ngurusin kerjaan sampingan itu yang buat makan waktu dan menguras waktu, menguras tenaga, menguras biaya pastinya secara finansial ya. Nikmatin aja gitu. Lalu apa sih pengalaman yang sudah didapat selama 8 bulan? Jadi sebenarnya ini mau sharing-sharing aja. Jadi pertama kali saya bekerja itu banyak banget pengalaman yang luar biasa bagi saya gitu. Pertama kali masuk sebuah tempat kerja yang menurutku saya bisa belajar banyak hal di sini. Uh, Pertama kali saya masuk, jadi banyak orang yang mungkin meremehkan atau mungkin menganggap saya sombong. Dari komentar, kok nadanya tinggi banget ya, gitu. Kok sombong ya, gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa, gitu. Itu sebagai apa ya? Kan memang saya harus maklum ini, gitu kan. Penilaian orang kan memang berbeda-beda, gitu. Isi kepala beda-beda. Saya mendapat masukan dari teman-teman dan teman-teman cerita juga banyak departemen yang bilang saya sombong gitu, kamu sombong gitu. Akhirnya berjalan beberapa minggu, beberapa hari, ada juga yang bilang kamu kan memang saya termasuk apa ya, termasuk muda lah ya masuk sini. Jadi banyak orang yang bilang, oh kamu kayak seumuran anakku tuh gitu. Jadi mungkin agak diragukan dalam kepemimpinannya mungkin gitu. Dan saya berusaha untuk meyakinkan bahwa saya bisa mengikuti pelatihan selama beberapa bulan, satu tahun ke depan. Lalu saya bilang, walaupun saya fresh graduate, S2-nya baru selesai, lalu pengalaman kerja di provinsi itu belum banyak gitu, tapi saya meyakinkan mereka bahwa saya pernah memimpin organisasi internasional 4 departemen, jadi saya yakin saya bisa memimpin tim yang disediakan gitu. Banyak hal yang aku rasakan sih waktu itu gitu, ketika kita diremehkan, tidak mampu untuk memimpin sebuah tim segala macam, itu yang buat saya harus meyakinkan mereka juga gitu. Lalu tentu saja hubungan antar departemen itu penting banget gitu. Wah, jadi kejadiannya waktu itu ada departemen yang menuntut deadline lebih cepat lagi gitu. Tanggal 27 kalau nggak salah. Tanggal 27 di MOU kita gitu, sedangkan beliau menuntut kita untuk tanggal 25 gitu. Lalu di meeting diskusi bersama, saya membawa bukti-bukti MOU-nya bahwa kita tanggal 25, tidak ada tanggal 25, ada 27 di MOU gitu. Akhirnya beliau minta maaf di forum meeting dan itu kesalahan besar saya. Saya pikir saya menang, tapi saya salah di situ. Sebuah kemenangan yang mungkin mempermalukan orang lain di situ. Jadi beliau tuh lebih tua, sudah tua, sepuh lah ya, bukan sepuh juga sih, Pak, udah tua. Dia minta maaf di depan orang banyak dan itu saya nggak, walaupun saya tidak menyuruhnya dan itu otomatis kemauannya, itu tidak etis sedikit gitu. Akhirnya pengalaman itu aku pelajari, jadi nggak bisa seperti itu. Akhirnya di beberapa meeting ke depan itu saya dituduh mengubah pembelian suatu produknya bentuknya pupuk itu dari konsinyasi menjadi jatuh tempo. Saya dituduh difitnah mengubah pembelian dari konsinyasi menjadi jatuh tempo, dan saya tidak ada data, saya tidak bisa berbicara apa-apa waktu itu di meeting. Akhirnya diem. Satu hari kemudian
saya minta klarifikasi dan data pembelian yang ada di tempat saya dan ada di penyedia barangnya gitu. Dan akhirnya data yang tersedia itu perubahan konsinyasi dan jatuh tempo itu berubah pada tahun 2019 dan saya itu masih kuliah, belum masuk kerja gitu kan, kasarnya ngomong kayak gitu. Saya masih menunggu pendidikan S2. Lalu saya cukup konfirmasi ke pimpinan-pimpinan terkait gitu dan mungkin manajer saya gitu terkait bahwa bukan saya yang ngubah konsinyasi menjadi jatuh tempo gitu. Karena saya baru 2 bulan, 3 bulan di sini gitu, kasarnya ngomong nggak seperti itu. Akhirnya saya tidak mengulangi kesalahan kedua. Kalau yang kasus pertama tadi kan saya langsung membeberkan bukti dan akhirnya orang bersangkutan minta maaf, dan itu menurutku tidak etis karena dia udah senior, udah sepuh, dan dia harus minta maaf di depan umum, dan itu akan mempersulit kinerja antar departemen juga. Jadi saya memutuskan untuk klarifikasi kepada pimpinan dan manajer saja gitu, tanpa klarifikasi di meeting berikutnya gitu. Itu akan mempermalukan orang-orang yang telah menuduh saya gitu. Dan akhirnya saya mengalah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan, nggak masalah dicap sebagai pengubah konsinyasi menjadi jatuh tempo gitu. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu berikutnya yang paling pengalaman yang paling seru itu ketika saya baru masuk ya, kan saya harus mengetahui, mengevaluasi apa aja yang perlu diperbaiki di 10 titik. Jadi saya pernah menjawab 16 unit. Jadi 10 titik itu 10 titik itu saya kunjungan dan kita janjian ya dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Jam 1 siang itu udah janjian sama driver saya. Tapi belum datang drivernya, saya telepon nggak diangkat. Akhirnya saya telepon HR, departemen HR, lalu saya nanya kenapa ini belum datang segala macam, dan tanpa menutup telepon HR itu berbicara dengan yang bersangkutan, inisialnya T. Jadi dicariin Pak Frenika tuh udah janjian jam 1 gitu kan gitu. Dan dia nggak tahu kalau seandainya HR itu lagi telepon sama saya dan belum dimatikan. Jadi inisial T itu bilang bos muda itu kencing aja dianterin gitu. Tapi kan ini sebuah keluh kesah dari driver tersebut bahwa dia itu capek untuk nganterin sana sini nganterin terus gitu, dan harus on time juga gitu. Saya paham banget, tapi saya tidak marah waktu itu. Saya malah give something ke dia, jajanan, minuman gitu sih, karena dia kan sambil nunggu saya gitu, dan saya nggak marah gitu. Jadi inget ya itu pembelajaran dari orang tua yang if kita diomongin orang lain, dijelekin orang lain, kita tetap harus balasnya dengan baik gitu. Nggak bisa kita balas dengan air toba ya, air susu dibalas dengan air toba dibalas air susu, itu anjurannya. Oke, jadi itu pengalaman yang ini ya, yang mendebarkan. Belum ketika dimarah-marah, itu yang paling pusing gitu kan. Sempat saya ini nih niatnya bantu loh, di sini tuh saya mau bantu loh, kok saya dipersulit, kasarnya ngomong gitu. Lalu saya dipanggil HR waktu itu, pimpinan HR. Lalu dipanggil pimpinan HR, kenapa ingin resign gitu. Karena tuh saya merasa dipersulit gerakan saya gitu kan. Saya mau resign, saya dikasih wejangan siapa yang mempersulit. Akhirnya saya mungkin karena gini ya, pimpinan-pimpinan itu dekat dengan saya, mengcoaching saya, jadi mungkin ada beberapa pihak oknum yang nggak suka sama saya. Akhirnya beberapa orang, kan saya memiliki banyak atasan, memiliki banyak banyak orang yang mungkin nggak suka juga gitu kan. Akhirnya saya pura-pura aja gitu, saya juga dimarah juga sama beliau gitu kan, maksudnya biar kita tuh satu nasib gitu, padahal nggak dimarah sih gitu. Jadi agak ada tipu-tipu kecil seperti itu lagi, gimmick-gimmick lah gitu ya. Akhirnya dia nggak terlalu ekstrim untuk menilai saya gitu, dikiranya saya mata-mata kali ya gitu. Tapi it's okay, karena banyak banget yang diperbarui, benahin kebijakan-kebijakan baru. Banyak kasus sebenarnya, apalagi saya kaget ya ketika beberapa minggu lalu ada kasus tentang kebocoran beberapa produk ya. Jadi dan itu
yang masuk ke dalam list itu adalah di tim saya, orang-orang saya. Jadi saya agak kaget gitu kan. Ada kaget. Semua pimpinan menganjurkan untuk dikasih punishment, sanksi gitu kan. Dikasih punishment, dikasih sanksi, biar menjadi pembelajaran bersama bahwa kesepakatan bersama itu harus dijalankan dengan baik. Tapi saya masih berpikir gitu. Memang di tim saya sendiri saya dikenal kejam, jahat ya. Tapi saya nggak masalah sih ketika dikenal jahat, jutek, kasar gitu, nggak masalah. Yang penting saya memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka gitu, dan memperbaiki kewajiban mereka yang harus dilaksanakan gitu. Jadi ketika pimpinan menginstruksikan untuk memberi punishment di setiap orang yang melakukan tindakan kecurangan, di satu sisi saya harus mengambil sesuatu yang adil gitu di tengah-tengah gitu. Akhirnya saya memberi SP massal, bukan SP massal ya, memberi 10 orang SP gitu. Sebenarnya saya dicap, baru ada yang WA PC gitu, baru kali ini ada SP massal gitu. Jadi saya sempat diteror di malam hari gitu. Sebenarnya saya agak sebel sih ketika dihubungin di malam hari itu. Diteror terus di malam hari dibilang baru kali ini di SP massal segala macam. Mereka nggak tahu gitu. Itu tuh bentuk pembelaan saya ke mereka gitu, SP itu. Mungkin kalau nggak ada SP itu mereka dapat punishment dari pimpinan-pimpinan gitu kan. Di satu sisi saya dituntut untuk memberi punishment oleh pimpinan-pimpinan. Di satu sisi saya harus cari solusi gitu. SP itu hanya surat peringatan gitu. Punishmentnya belum dijalankan. Ketika nanti ada SP2, ada SP3, mungkin nanti ada punishment yang lebih diimplementasikan hukumannya gitu. Ya mereka nggak tahu, tapi sudahlah gitu. Itu saja sih pengalaman yang ekstrim gitu. Ada beberapa kasus yang harus saya lakukan, mengundang tim gitu ya. Jadi sebenarnya saya kerja itu kayak detektif gitu ya. Seru sih sebenarnya gitu. Cuma banyak orang yang mungkin nggak suka juga gitu. Banyak yang harus saya cari tahu gitu. Jadi ketika ada kebocoran itu, saya nyamar saya sebenarnya. Saya pergi ke beberapa lokasi. Saya nyamar, saya investigasi di situ. Jadi seru juga sih. Jadi saya bisa jadi apa aja di sini sebenarnya gitu. But thank you so much buat semua orang yang telah support selama pengalaman kerja yang luar biasa. Mungkin ada satu orang yang tahu ketika saya daftar di beberapa perusahaan besar gitu. Mungkin beliau juga mempertanyakan kenapa. Gitu. Bukan berarti saya tidak betah atau saya tidak nyaman gitu. Karena pada dasarnya anak muda itu tuh pingin punya pengalaman lebih banyak lagi. Jujur cita-cita saya itu kerja di PBB gitu. Itu cita-cita saya waktu kuliah S1 sampai S2 itu cita-cita saya itu kerja di PBB gitu. Kerja di PBB terus punya karir di luar gitu. Jadi memang benar-benar cita-citanya besar, impiannya besar gitu. Terus untuk kemarin ada teman yang konsultasi ya di Bandar Lampung bahwa dia tuh terlalu berantakan gitu. Cuma terlalu berantakan dalam hal finansial. Jadi itu juga akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa buat saksikan video selanjutnya. Itu aja, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Nanti silakan bisa kasih masukan, saran melalui komentar atau bisa tanya-tanya tentang apa saja melalui nomor WhatsApp 0812 7345 271. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya membahas tentang kekuatan finansial. Bye bye.